Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah terakhir, materinya tentang korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi ini sebelumnya kan Ibu bilang tidak dimasukkan ke dalam ujian, tapi ternyata memang kita harus memasukkan ini ya, karena dia wajib untuk materi setelah UTS. Jadi nanti kalian masih punya waktu, karena ini juga fresh kan. Jadi hari ini dijelaskan, mungkin nanti nggak akan lupa lah untuk dikerjakan di UAS. Jadi Ibu sudah ada memasukkan satu soal tentang korelasi dan regresi. Ya, totalnya semuanya ada 4 soal. Nanti boleh di WhatsApp Ibu kalau nanti ada soal yang tidak kalian pahami. Jadi nanti ini tidak pakai Zoom lagi. Langsung Ibu upload soalnya di e-learning. E-learning itu masih down nggak? Soalnya udah lama Ibu nggak buka. Dicek aja nanti jam 3 kita mulai. Jam 3 dimulai, kumpul terakhir jam 8. Jadi usahakan jangan buru-buru mengerjakannya. Ya, memang dikasih waktu yang lumayan panjang supaya bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Apabila nanti ada perintah kerjakan secara manual atau perhitungan dengan rumus dan juga dengan Excel, jadi dua-duanya harus dikerjakan. Jangan hanya pakai Excel-nya saja. Ya, seperti misalnya nanti ada soal perhitungan analisis of variance, itu harus kamu jelaskan pakai rumus juga kalau diminta dalam soal. Ya. Oke, hari ini tolong diperhatikan tentang korelasi dan regresi. Ibu sudah kasih kisi-kisi bocoran bahwa bab ini akan masuk ke dalam ujian juga. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Korelasi dan regresi. Ibu jelaskan dulu sekilas apa yang dimaksud dengan korelasi dan regresi. Jadi ini ya, ada penjelasan. Sudah terlihat belum screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Di sini kita ada correlation. Ya, correlation ini istilah bahasa Indonesianya korelasi. Menyatakan hubungan. Jadi kalau kamu cari di kamus, korelasi itu artinya hubungan. Hubungan seperti apa yang dimaksud dengan korelasi ini ya? Nanti kita lihat. Nah, misalnya ada contoh hubungan antara kebiasaan merokok dan kebiasaan atau kecanduan alkohol ya. Kemudian ada lagi hubungan antara kebiasaan merokok dengan kanker paru-paru. Nah, bedakan antara hubungan sebab akibat dengan hubungan korelasi. Ya, kalau hubungan sebab akibat biasanya istilahnya atau kalimatnya itu adalah merokok menyebabkan kanker paru-paru. Artinya ada sebab akibat yang disebabkan oleh dua variabel ini. Variabel yang pertama yaitu kebiasaan merokok menyebabkan variabel yang kedua yaitu kanker paru-paru. Tapi untuk yang kedua, misalkan kita mau melihat korelasi antara kebiasaan merokok dengan kecanduan alkohol. Nah, bukan berarti kebiasaan merokok ini menyebabkan kecanduan alkohol, bukan seperti itu ya. Tapi apakah dua hal yang berbeda ini, variabel yang berbeda ini saling berhubungan? Ada hubungan linier. Paham maksudnya hubungan linier? Misalnya beberapa orang dites menggunakan instrumen tes ya untuk melihat skor dari kebiasaan merokoknya. Misalnya nanti dibuatlah ada kuesioner gitu. Ditanyakan berapa hari, berapa bungkus per hari atau pernah tidak berhenti, mencoba berhenti begitu ya. Pokoknya ada pertanyaan atau wawancara dalam bentuk kuesioner gitu kepada partisipannya untuk melihat kebiasaan merokok. Kemudian nanti diskor.
Skor itu nanti akan jadi data. Lalu dicari juga skor tentang kecanduan alkohol. Di skor juga sama perlakuannya seperti pada saat kita mau melihat kebiasaan merokok tadi. Nah, dua data ini kemudian kita mau analisis apakah ada korelasi di antara kedua ini. Bukan berarti dia saling menyebabkan, yang satu menyebabkan yang lain, tapi hanya berkorelasi. Apabila skor ini, skor kebiasaan merokoknya tinggi, kecanduan alkoholnya juga tinggi, maka sudah pasti dia berkorelasi positif atau ada hubungan antara dua variabel ini. Apabila misalnya skor dari kebiasaan merokok ini tinggi, tapi kecanduan alkoholnya rendah skornya, maka bisa dikatakan dia berbanding terbalik atau tidak ada negatif ya hubungannya ya. Dia hubungannya negatif. Kalau seandainya dia 0, maksudnya nanti setelah diuji korelasi ternyata koefisien korelasinya 0, maka sudah dipastikan kedua variabel ini tidak ada hubungan. Ya, bagaimana kita melihatnya? Sebetulnya dari plot ini bisa menunjukkan seberapa kuat kedua variabel ini saling berhubungan. Hubungan yang positif itu biasanya kita bisa positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Bisa kita lihat dengan cara membuat scatter plot. Sudah pernah ya waktu itu ya? Ibu lupa, pokoknya bab-bab sebelumnya sudah pernah ada kita membuat scatter plot. Jadi apabila nanti di sini ini kan X, kalau di grafik itu yang horizontal ini X, yang vertikal ini Y. Kalau kita letakkan yang di vertikal ini kebiasaan merokok, yang di horizontal vertikal ini kecanduan alkohol, maka nanti kita plot seperti ini pakai scatter plot. Kalau di Excel titik-titiknya ini menunjukkan datanya ya. Garis ini adalah garis prediksi namanya, garis regresi. Garis yang harusnya titik itu mengikuti garis warna biru ini supaya dia berkorelasi positif dan sempurna korelasinya, kuat ya. Kalau dia titik-titik ini lebih banyak mengikuti ini artinya korelasi yang positif ya. Dia bergerak dari sebelah kiri bawah grafik ini ke kanan atas. Dari kiri bawah ke kanan atas, artinya ini korelasinya positif. Kalau titik-titik nanti yang kita peroleh ini bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah, maka dia korelasinya negatif. Kalau seandainya kamu tidak bisa menyimpulkan tren apa yang diperlihatkan titik-titik ini menyebar seperti ini, titik-titiknya, maka ini kita katakan tidak ada korelasi di antara kedua variabel. Itu untuk plotnya. Lalu bicara rumus, ini terkenal sekali ya, banyak sekali digunakan adalah rumus Pearson's Correlation Coefficient yang ini. Nah, jadi rumusnya ini nanti bisa dicari sendiri ya. Nanti kalau sempat kita tampilkan. Nah, ini rumusnya. Di sini ada sigma XY. X ini adalah variabel kita yang pertama. Kita buat variabel yang pertama tadi apa? Kebiasaan merokok. Y ini adalah variabel kita yang kedua, kecanduan alkohol ya, alkoholism. Nah, yang ini sigmanya, sigma X dikali Y, ini adalah jumlah dari, kita kalikan dulu X dengan Y, kemudian baru kita jumlahkan. Ya, kalau ini beda lagi, ini jumlah X, kita kalikan dengan jumlah Y, dibagi dengan N. N itu banyaknya sampel, banyak ya jumlah sampel size ya, besar sampel. Kemudian dibagi dengan akar dari ini lagi. Ya, ini namanya sum square. Ini nama yang kita sebut sebagai jumlah kuadrat. Yang ini adalah kuadrat jumlah.
sigma X dikuadratkan adalah kuadrat jumlah dibagi dengan N yang X, kemudian jumlah kuadrat Y kita kurangi dengan kuadrat dari jumlah Y dibagi dengan N dari Y. Dapatnya dari mana? Kamu kalau Google, kamu klik atau kamu ketik Pearson's Correlation Coefficient, itu pasti keluar rumus ini. Jadi tidak sulit mencarinya ya, asal kamu mau belajar. Di Excel bisa juga nanti kita buat konstruksi tabel seperti ini untuk supaya lebih mudah nanti menghitungnya ya. Tinggal kita masukkan rumus saja. Nah, ini sigma X kuadrat, sigma Y. Ini sudah ada semua di tabel, disediakan di tabel. Kalau kita nanti mau menghitungnya menggunakan Excel. Oke. Nah, ya. Sekarang kita mau kita tahu bahwa range dari koefisien korelasi ini adalah dari min 1 sampai 1. Itu saja, tidak ada korelasi dengan koefisien 2, misalnya 3. Tidak ada ya. Paling besar dia 1 menyatakan korelasi yang kuat, positif. Kemudian min 1 untuk korelasi yang negatif. Negatif yang kuat. Lalu apa maksudnya kalau nilainya 0? 0 itu berarti dia tidak ada hubungan, tidak ada korelasi di antara kedua variabel. Begitu ya. Ini nanti kalau kita mau menguji, artinya kita selalu punya hipotesis. Hipotesis nolnya itu pasti dia netral. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Kalaupun ada perbedaan atau ada tren dalam titik-titiknya nanti di scatter plot, itu hanya kebetulan. Ya, itu untuk formulasi hipotesis nol. Untuk hipotesis alternatifnya, dia menyatakan bahwa ada korelasi antara dua variabel. Ya, jadi bukan karena kebetulan, tapi memang ada perbedaan yang signifikan. Dilihat dari mana? Dilihat dari nanti signifikansinya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ada contoh yang tadi yang mau kita pakai. Kita gunakan ini. Tunggu. Nah, ini ya. Tunggu sebentar ya. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Ini contoh ya. Contohnya kita mau menghitung korelasi antara kebiasaan merokok dan kecanduan alkohol. Pertama ini data diambil dari tadi yang Ibu bilang, ada kuesioner ya, ada instrumen ya untuk melihat skor dari beberapa sampel ini. Kita mau melihat
sebenarnya kalau kita plot ya, ini nantinya jadinya bagaimana ya? Kita plot menggunakan scatter plot dulu. Kamu klik insert. Lalu kita buat pilih yang ini. Nanti komputer ini kan beda-beda ya kalau di Ibu di bagian sini. Pilih scatter plot yang ini. Oh ya, begini dia jadi. Maka kalau kita simpulkan untuk kebiasaan merokok dan kecanduan alkohol ini, kalau kita scatter plot ternyata trennya seperti ini, titik-titiknya. Jadi ini kalau kamu mau simpulkan dari yang Ibu jelaskan tadi, apa korelasinya? Apa dia positif, negatif, atau tidak ada korelasi? Siapa yang bisa menjawab? Pasti positif, Bu. Positif, Bu. Positif, benar ya. Jadi ini positif karena dia bergerak tren titik-titiknya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Bagaimana kita memunculkan garisnya? Garis yang tadi ada di gambar ya. Kita klik kanan di titiknya, kemudian kamu add trend line. Ya. Nah, keluar dia garis putus-putus ini. Maksudnya apa? Jadi garis putus-putus ini menyatakan garis prediksi atau garis idealnya ya. Jadi idealnya titik-titik itu harus ada di garis ini supaya korelasinya itu dia kuat dan positif ya. Nah, seperti ini. Untuk gambar ini, maka nanti akan ada error di sini ya, akan ada sedikit perbedaan. Di sini kan ada error ya. Di sini, ini ke sini juga, ini lumayan jauh. Nah, dari sini ke sini juga, ini apalagi nih jauh sekali dari garis. Jarak antara posisi titik ini dengan garisnya, dengan garis prediksi yang ini tadi, ini ya, ini namanya garis regresi, itu dinamakan error. Error ini nanti mau kita lihat berapa besar errornya untuk menghitung korelasi. Yang hijau-hijau itu error ya. Lalu kemudian ini, kalau kamu klik di bagian garis titik-titiknya ini, garis yang putus-putus, kamu klik kanan, itu juga bisa kita format trend line, bisa kita munculkan equation-nya. Equation itu yang ini ya, display equation on chart. Nah, maka nanti akan ada garis, ada persamaan yang kita namakan persamaan regresi di garis ini. Persamaan regresi itu adalah 0,9616 ditambah dengan 0,1884. Itu ya gambarnya tadi ya. Nah, kalau kamu lihat persamaan ini ada bentuknya ya. Mana tadi? Ya Allah, kemana tadi? Tunggu ya, ini Bu klik ininya dulu. Copy. Nah, kalau kamu lihat di sini ada persamaan ini ya, persamaan regresi. Kelihatan nggak yang barusan Ibu tambahkan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Jadi kan ini ya, Y persamaan regresi itu rumusnya Y sama dengan
A plus BX. Sorry. A plus BX. A ditambah BX. Masing-masing ini apa? Pak Ucup. Pak Ucup bermasuk, Pak ya? Iya. Mati lampu enggak, Pak? Lanjut. Tidak, tahu udah jadi. Iya. Tak kate mati lampu. Alhamdulillah. Pengumumannya jam 8 sampai jam 4. Pengumuman kemarin. Kalau besok, Pak, aduh. Ya sudah. Kali besok kan kali. Rebu Kemis. Jadwalnya Berang Ulu nih. Seberang Ulu kan. Seulu-ulunya nih. Apa, Pak? Kali nak beneri gardu dia nih. Oh, di mana? Gardu yang di mana? Gardu di mana be? Emang kali arahnya yang sini kan sepelembang nih kan seminggu nih kan. Mati-mati. Aduh, janganlah. Oh. Nak kali beneri gardu itu kali atau ngecet tiang. Iya, memang biasanya kalau 8 jam tuh pemeliharaan tulah, Pak. Iya, 8 jam, kan? sebab ada pengumuman dia nih, sudah diumumkan. Iya. Berarti Cak dia hebohnya bakal doang dari kemarin share. Iya, belum ada tapi nih. Kalau tidak jadi, Tapi tidak jadi, Pak. Pak Wenla mulai, Pak Laju lah Gak masuk ujian juga ini, Pak. Regresi ini. Laju kelak. Lanjut, Pak Ucup Laju kelak. Kita lanjut ya. Sampai mana Ibu tadi? Ini ya, persamaan regresi ya. Persamaan regresi ini kan Y sama dengan A plus BX. Jadi biasanya Y-nya ini ada topinya ya. Menandakan Y prediksi. Kalau kita buat sesuaikan dengan yang kita tambah tadi di garis yang ini, ada Y sama dengan 0,9616, berarti A-nya adalah 0,1884. Ya. Kita buat di sini A-nya yang ini B ya. A-nya berarti 0,1884. Nanti kita lihat A itu apa. Itu 884. Yang B-nya, B itu adalah koefisien dari X. 0,9616. Ya, kalau di persamaan linear, di matematik, ini bisa kita sebut sebagai slope yang B. Ya, kemiringan dari garis ini. Di Excel bisa dicari dengan slope. Kamu klik slope ini. Slope ini dia minta Y dan X-nya. Kita ambil Y dulu. Y kita apa? Kita belum tentukan tadi yang mana Y, yang mana X ya. Ini X kita. Kita buat dulu. Tadi kebiasaan merokok. X kita buat. Yang ini Y. Nah, maka untuk mencari slope ini, slope kita masukkan Y. Semua Y ini kita masukkan. Nah, kemudian koma kita masukkan juga X-nya. Nah, kamu lihat di sini nilainya sama ya. Jadi cara mencari yang B ini, yang koefisien X ini adalah menggunakan slope. Jadi kita bisa buat A ini adalah, B ini adalah slope. Namanya. Yang A itu dinamakan intercept. Cara mencari intercept, kamu buat di sini intercept. Ada kan intercept, kemudian masukkan Y dan X, sama seperti kita mencari slope tadi. Koma, masukkan Y. Enter. Nah, sama ya. X dan Y-nya apa? Y ini adalah variabel dependent namanya. Y. Kalau X variabel yang yang ini independent, yang X-nya variabel independent, yang X, yang Y-nya variabel dependent ya. Dependent itu variabel bebas dan terikat. Jadi kalau dependent itu dia variabel yang terikat,
Kalau X yang independen, dia variabel yang bebas. Mengapa seperti itu? Kalau Y kan dia terikat. Artinya nilai Y itu akan bergantung dengan nilai X. Ya. Nah, udah mau habis waktunya ini, nanti masuk lagi ya. Masih banyak yang mau dijelaskan. Oke, kita tunggu ya, masih ada waktu 9 menit. Jadi garis yang prediksi ini, garis ini dinamakan garis regresi. Persamaan ini dinamakan persamaan regresi. Menurut gambar kita, maka persamaan kita ini adalah Y sama dengan A-nya berapa? A-nya ini. Ya. 0,1884 ambil situ ya, ditambah dengan 0,9619X. Ini persamaan regresi sesuai dengan data kita. Jadi nilai titik-titik kalau nanti ada X yang baru ya, mau kita tambah, akan mengikuti garis ini. Garisnya terus seperti ini. Jadi nilai Y-nya seperti itu. Nilai Y ini kita buat sebagai Y prediksi. Nanti kita buat di sini ada Y prediksi. Y prediksi. Y topi biasanya ya buatnya itu. Oke. Y prediksi dicarinya menggunakan rumus tadi. Rumusnya tunggu mana tadi? Nih ya. Y prediksi dicari menggunakan rumus A plus BX. Jadi kita cari dulu. A-nya berapa tadi? Kita klik A-nya yang ini ya. A-nya ambil. Kemudian kita tambah dengan B dikali X. B-nya ambil juga. B dikali dengan X. Dikali dengan X-nya ambil 1. Yang ini. Supaya nilai yang mau kita kalikan tidak berubah, maka di tengah-tengah huruf dan angkanya ini kita tambahkan $. Di sini juga. Enter. Nah, harusnya ya Y prediksi itu supaya dia mengikuti garis, nilai Y-nya itu 65,48. Jadi kamu lihat di sini antara Y yang kita punya dari data dengan Y prediksinya ada selisih. Setelah dihitung baru kita copy ke semua selnya. Nah, ini hasil perhitungan dari rumus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Saya Bu mau bertanya Bu. Boleh, silakan. Itu Bu ketinggalan di bagian persamaan regresi tadi. Kan chart grafiknya persamaan regresi Bu. Ketinggalan di bagian situ kan tadi grafiknya udah keluar Bu. Terus untuk menentukan nilai persamaan regresinya itu gimana ya Bu? Oh ini Yang untuk ini yang memunculkan 0,9. ini ya. Kan ini garisnya tadi trend line ya. Memunculkan persamaan yang ini, kamu klik di bagian garis ini. Loh, kenapa begini? Klik di bagian garis. Kemudian klik kanan, di format trend line. Di format trend line itu nanti munculkan ada pilihan di bawah ya. Di bawah itu display. Display nanti dicek yang ini, display equation on chart. Kemudian nanti dia muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini bisa nanti diidentifikasi sendiri. Oh, yang ada di samping X ini berarti koefisien X adalah slope. Yang konstanta yang tidak ada variabelnya ini berarti dia intercept ya. Gimana Feby? Yang itu bukan Ya, yang Bu, ditanya? Iya Bu, ya Bu. Ya. Ada lagi? Masih Bu.
Nah, maka tadi seperti Ibu jelaskan ada error ya, error antara titik yang dari data kita dengan garis. Error itu bisa dicari dengan mencari selisih dari Y yang ini dengan Y ini dikurangi dengan yang prediksi. Dikurangi saja ya. Nah, error. Bu, rumus yang Y prediksi tadi Bu, angka tunggalan. Rumus yang Y prediksi kan rumus ini, rumus persamaan regresinya. Kita pakai yang ini, yang apa namanya? A plus BX. Tunggu. Nah, pertama yang diambil kan ini D44 ini A. Ambil A ya. Plus BX. Ambil B. Kemudian kita kalikan dengan ambil salah satu saja A. Ambil yang di A3. Maka nanti diperoleh D. Jangan lupa nilai A yang konstanta yang udah dicari pakai slope tadi ya Bu. Yang intercept. Kalau A kan intercept. Yang B slope. Iya, yang ini yang Ibu klik. Sama saja kan? Belum pakai slope dan intercept ya. Gimana? Dita tadi ya? Udah Bu, makasih. Oke. Ya, prediksi sudah, error sudah. Nah, kita tinggal cari, ada juga selisih Y dengan rata-ratanya ya. Kita cari selisih Y dengan rata-rata. Rata-rata siapa? Rata-rata Y itulah. Kita cari ininya. Rata-rata Y perlu dicari dulu. Jadi kita cari di sini ya, rata-rata dari Y. Nah, lalu kurangi ini dengan rata-ratanya. Mana tadi? Y dengan rata-ratanya. Nih. Y ini. Yang mana tadi yang dicari? Oh, salah. Ini ya. Ini yang harusnya dicari rata-ratanya. Bukan Y prediksi. Average. Yang ini ya. Oke. Kemudian selisih Y dengan rata-rata Y, bukan Y prediksi ya, Y yang ini. Kita ini dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya tadi ini. Supaya nggak berubah, biasa kita tambahkan dolar. Karena kita mau mengurangkan semuanya dengan rata-rata. Oke. Sudah? Ini hapus deh. Kalau sudah dicari error dan selisih rata-rata selisih Y dengan rata-rata Y, kita cari sum square. Untuk sum square ini kan sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Kita cari sum square. Sini, sum square-nya. Sum square dari error. Sum SQ. Apa kemarin? Jumlah kuadrat. 27. Cari juga sum SQ dari yang ini. Selisih Y dengan rata-rata Y.
Kita tinggal tarik aja rumusnya. Nah, oke.